pemantauan Sungai Purba, teman. Ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini. Ya, desanya. Bekas sungai besar di zaman geologis, ya. Bentangan gunung yang tinggi menciptakan cekungan yang menahan sinar matahari masuk ke dalam desa sini, teman. Sobat Cakra Panorama. Oke. Dari kerajaan Majapahit. Dulunya itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya itu pertama kali tinggal di sini itu di Goa Putri. Jadi di atas itu ada goanya. Dulu itu tinggalnya di gua tersebut. Lalu Bu, dusun Wotawati niku pundi? Oh, kelewat. Mriki mboten saged tembus. Tapi saged. Tepian nggih. Mending puter balik toh, biar mengke pokoknya ngaspalan mau gitu. Pokoknya sak derenge lapangan rek enten Nggih, nggih. tempatan. Nggih. Jenengan nek sekeng jalan ku mriko mengke Oh, nggih, nggih, nggih. Tapi dalane ngeten nggih. nek teng Kotawati nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Olah nggih. Mengke nek sak bare sekeng mriki lewat lapangan, mengke didiwiki jenengan tanglet mawon. Oh, nggih, nggih. Matur suwun nggih. Matur nuwun, Bu. Tapi saged nggih mriki ajane. Jane nggih saged ning Tebih. Cuma dalane ngeten. nggih mengke dadi ngaspalan terus muter meleh malah Nyenjel, susah nyenjel. dalane. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, mending puter balik mawon. Atas lurus mawon nggih. Matur nuwun, Pak. Sasara. Iki lurus Kak. Ini jangan ke kanan namun tapi lurus saja. Nah, ke kampung yang disinari matahari selama 4 jam saja. Jalannya bagus ya. Nah, ini kita dapati Wotawati. Oke. Nah, itu ada kakaknya nih. Kita ngikutin barangkali ini kakaknya. Nah, kita ada petunjuk arah yaitu ke Wotawati, dan di depan sana itu merupakan kampungnya atau desanya ya. Saya zoom ya, nanti kita ke sana. Nah, Nah, itu sampai ini ada ya. tulisan tuh, hati-hati jalan menurun. Jadi kita ini habis ini turun terus ini. Nah, gitu. Turun terus ini. Desa yang hanya beberapa jam saja kena sinar matahari. Jalan sangat menurun, tanjakan. Ayo. Ini tangan kamu di. Nah, tuh. Oke. Dari sini teman-teman kalau mau berkunjung ke dusun Wotawati ini, kalian harus hati-hati ya. Karena ini turun terus. Nah, bisa dilihat itu kampungnya ya. Berada di paling bawah. Wih. Ekstrim bro, ekstrim teman-teman. Tuh, ada musolanya juga. Kayaknya kita bukti dulu deh di sini deh. Ya. Oke, berhenti dulu, Di sini. Ya, berhenti dulu. sambil mandi ini napas sering.
Aduh. Oke teman-teman ya, jadi di bawah itu adalah dusun Wotawati yang memang jalurnya ekstrim dan desanya itu di bawah atau di dalam jurang teman-teman ya, itulah. Nah, dikelilingi oleh bukit. Kita tadi itu bersama teman-teman ya. Nah, kita bersama HM Adventure sama Bungutan Pring. Nah, di belakang saya, nanti kita ke sana. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Ya, lanjut teman-teman. Ini medannya Wah, turun. ekstrim bukan? Ini. Makanya berhenti dulu barusan diinginin kapas rem. Masuk dusun Wotawati. Takut dari sini kita turun lagi. Ini pendoponya ya. Pak. Ini pendoponya. Dilarang dia. Bangunannya ala Majapahit. Ala kerajaan itu. Turun. Turun ya, taruh gini ya. Iya. Beda ya. Iya. Kami sepeda sih. Hah? Muter dulu ya? Oke. Yuk, kita muter teman-teman. Lihat di kanan kiri bisa. Pagarnya ini model kerajaan gitu ya. Naik. Rumah-rumahnya Majapahit semua ya. Kampung Majapahit di Gunung Kidul. Ya, ini di Gunung Kidul teman-teman. Yogyakarta ya. Jadi suasananya seperti ini. Dari sini udah nyampe, ini batas kampungnya kan. Nanti dulu. Kilo kancingnya. Apa ya apa? Ini setir jadi alat di suasana kerajaan. Bisa dilihat pagarnya begitu ya. Seperti masuk di zaman kerajaan. Pak, ini kita tanya-tanya dulu ya. Kita lanjut ke sini ya. Kono mandek kono kok. Gantian sepeda. Gantian sepedaan. Aman sih. Sing ngomong. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan diajak menyusuri sebuah desa yang unik di lereng Kars yang dikenal sebagai Dusun Wotawati, sebuah permata tersembunyi yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, desa yang dikenal selalu kesiangan ini menyimpan cerita yang menarik ya tentang alam, budaya, masa lalu, geologis Pulau Jawa. Mari kita telusuri bersama-sama, siapkan kopi hangat atau teh manis dan mari kita mulai perjalanan
siang hari ini. Anu Mbak ya. Dusun Wotawati, Desa Wotawati, Kecamatan Giri Siswo. mau apa? Ya beda, Beda dengan ya? yang kita cari di map gitu. Karena kita barusan Di sini juga ada sing Bengawan Solo Purba itu desanya apa? Saya juga kurang paham soalnya saya bukan asli sini. Oh. Tapi udah lama di sini. Baru 1 tahunan. Yang Bengawan Solo Purba itu yang mana? Biasanya Gapura yang pertama tadi. Oh gitu. Ada yang merah-merah tadi tapi itu Oh, ada tulisan. iya. Tulisan tadi itu ya. Iya. Kalau di sini tuh bener nggak apa namanya ya? Kita dapat matahari cuma 4 jam itu bener nggak? Oh enggak, itu 8 jam. Mataharinya munculnya jam setengah 8 kalau enggak ya paling enggak setengah 9. Muncul matahari. Oh, Iya. ceritanya setengah 9 baru muncul matahari. Iya. Terus Terus tenggelamnya? Terus tenggelamnya jam 5 udah sampai di gunung. Sudah Udah enggak, berbunuh iya, ya? udah udah enggak. nggak kelihatan. Iya, udah enggak kelihatan. Gitu, maksudnya gitu teman-teman. Jadi bukan terkena sinar matahari selama 4 jam saja, tapi melihat 8 jam. matahari hanya di 8 jam saja gitu Iya. ya. Karena tertutup oleh Karena gunung. Iya. oleh gunung. Jam 9 baru kita lihat matahari gitu Iya. ya. Nah, bisa dilihat teman-teman tuh bukitnya itu tinggi banget gitu. Gitu teman ya. Nah seperti itu ya. Jadi memang desa ini memang untuk wisata ya, untuk teman-teman. Nah tuh ya, jadi pagi itu Mbak, timur itu yang mana? Timur itu timur Timur enggak. etan Etan. oh etan kono. Oh jadi mataharinya kalau terbit dari sana teman-teman ya, dari sana itu sudah tertutup oleh apa, tertutup oleh gunung. Nah kalau itu barat ya, kalau barat itu ya ketutup gunung juga tuh teman. Sobat Cakra Panorama. Nah seperti ini ya, keliling-keliling ya, nanti untuk explore kita kali ini di Gunung Kidul. Oh teman ya, kenapa Desa Wotawati ini dikenal dengan desa tanpa sinar matahari? Tapi bukan itu, korelasinya bukan itu teman-teman. Tapi memang fenomena alam yang memang di Dusun Wotawati ini hanya menerima sinar matahari langsung sekitar 8 sampai 10 jam saja sehari. Berbeda dengan desa-desa lainnya ya, yang biasanya 12 jam. Matahari baru muncul sekitar kurang lebih jam 8 pagi dan tenggelam lebih awal sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Nah konsep dari Desa Wotawati ini cukup menarik teman-teman ya, karena memang ini perpaduan antara budaya, adat ya teman-teman. Nah seperti inilah desanya, Desa Wotawati yang ada di sini. Jadi memang desa ini itu dikelilingi oleh gunung ya, Gunung Kapur ya, di sekeliling ini jadi memutar gunungnya teman. Sobat Cakra Panorama. Nah ya, jadi kita berada di celowokane gunung seperti itu. Nah memang efek dari desa atau dengan konsep seperti ini itu menciptakan suasana pagi dan sore yang berbeda yang ada di desa sini teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi pagar-pagarnya, pagar kelilingnya itu saat ini sudah dengan gaya khas kerajaan teman-teman ya. Bagi warga memang mempengaruhi jadwal aktivitas sehari-hari ya, berkebun, sekolah atau kegiatan pagi dimulai agak terlambat. Nah bagi teman-teman yang pengen sensasi ini bisa datang ke desa sini. Bahkan di sini ada namanya penyewaan baju adat teman ya, baju adat. Oke teman. Nah ya, jadi ini dibangun, konsep ini mulai di tahun 2024 teman-teman. Nah memang sejarah dari
desa ini ya memang terletak di lembah aliran Bengawan Sungai Purba, teman ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya desanya, bekas sungai besar di zaman geologis ya. Bentangan gunung yang tinggi menciptakan cekungan yang menahan sinar matahari masuk ke dalam desa sini, teman Sobat Cakra Panorama. Oke. Oke, teman. Nah, kita lihat ya, bangunannya menarik dan sangat bagus sekali ya. Wah, luar biasa, teman. Desa yang ada di sini, teman. Ini cukup menarik bagi saya. Dan di sini juga ada nginepnya, teman-teman, kalau mau nginep. Ada penginapan gitu ya, Sobat Cakra Panorama. Dan seperti ini. Nah, bayangkan ya, derasnya aliran Bengawan air dulu ya, Bengawan Solo itu saat ini menjadi hunian rumah, teman-teman ya, atau jadi perkampungan dan eksotis ya tempat ini. Nah, ini semua akan dijadikan tempat seperti ini ya. Nah, pada tahun sekitar 2024 ya, memang ada dana keistimewaan namanya. Ini untuk membangun, memoles ya, dari rumah kini menjadi pagar artistik ala-ala Majapahit dan Mataram, teman-teman. Nah, gapura menyerupai perpaduan Bali dan Jawa, membangkitkan nuansa kerajaan tempo dulu ya, seolah-olah membawa saya masuk di zaman atau melintasi zaman kerajaan. Nah, kita akan menelusuri gang-gang, teman-teman ya, menelusuri gang beriasan batu bata merah seperti ini ya, ditemenin semilir angin lembah Gunung Kapur, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, karena di sini sudah disediakan parkir dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan keliling, teman-teman. Nah, tadi saya itu kesasar ke sana. Inilah ya, teman, pembangunan fisik yang sangat luar biasa, peningkatan kualitas manusia ya, untuk menuju yang berkelanjutan, teman-teman. Nah, kita keliling ya, keliling-keliling desa-desa sini ya. Potensi apa saja yang ada di sini, yang ditawarkan, yang disuguhkan desa ala kerajaan Majapahit dan ala-ala Mataraman, teman-teman. Ya, jadi kita seperti melintasi zaman. Oke. Nah, seperti ini desanya. Nah, kita nanti keliling ke sana, teman-teman ya. Oke, kita jalan-jalan dulu Sobat Cakra Panorama di desa yang memang masih ada bagian jalan yang masih kurang bagus. Nanti mungkin ini masih proses untuk penyempurnaan ya, teman Sobat Cakra Panorama. Oke, saya jalan-jalan ini. Nah, bahkan di gang-gang itu sudah dibangun pagar-pagar seperti kerajaan seperti ini. Oke, bayangkan ya, tadi kita itu naik turun ya,
Enggak mas. Kita masih memutar teman-teman ya. Kita masih memutar dan melihat seluruh bangunan yang ada di sini, Sobat Cakra. Nah seperti ini. Jadi kampung ini itu dikelilingi oleh Gunung Kapur atau Gunung Kars, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Enggak Pak. Di dalam pembangunan ini. Jadi belum selesai semua, teman-teman. Ya kita keliling sini memutari loh. Nah mayoritas masyarakat sini itu adalah petani atau berkaitan dengan pertanian ya teman-teman. Sobat Cakra Panorama ya. Ada potensi mengembangkan produk lokal seperti gula kelapa ya, nanti gula aren itu loh, kerajinan kuliner, kastibul. Tadi saya lewat ke sini itu banyak sekali yang menjemur singkong. Ya mungkin itu bahan bakunya tiwul ya teman-teman ya. Atau kue tradisional yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tuh punya ini ya. Punya produk itu tadi. Makanan dari tiwul atau makanan tradisional yang terbuat dari emping. Ya, emping itu dari singkong, teman-teman. Nah, kita saat ini bahas ya. Jadi memang ini adalah kombinasi alam, budaya dan sejarah ya. Selain memang fenomena alami itu, kita bisa menikmati bangunan yang mempunyai nilai budaya tinggi, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita tanya Pak Duku ya, teman. Bercanda Pak ya. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Robi di sini sebagai kepala dusun. Ya, saya Di- sebagai dukuh di Padukan Wotawati. Jadi Wotawati ini merupakan nama dusun Iya, nama dusun, nama padukuan. dari desa Dari Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gun- Gunung Kidul, Provinsi DIY Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Oke. Ya. Dari mulai kapan Pak Robi untuk konsep mendesain suatu kampung ala Majapahitan seperti ini? Kalau kita mengkonsep seperti Kerajaan Majapahit itu, kita itu penggalan potensi di 2021. Jadi kita mulai itu di 2021, tetapi untuk bangunan di sini itu mulainya di tahun 2024. Itu. Jadi mulai di tahun 2024 kita mendapatkan anggaran dari dana keistimewaan, lalu kita terapkan di padukan ini untuk penataan lingkungan di kawasan terpadu Wotawati. Itu. Idenya dari siapa itu Pak? Mungkin kalau terkait ide ataupun gagasan untuk pembangunan di Wotawati itu tentunya salah satunya dari rekan-rekan dari Pamong Kaluran ataupun perangkat desanya, termasuk Pak Lurah dan juga OPD yang terkait, Dinas Pariwisata dan sebagainya. Dan juga di sini itu ada konsultan master plan-nya. Ada master plan Wotawati itu mau dibikin seperti apa, itu sudah ada di master plan-nya itu. Jadi kita itu di pembangunan itu tinggal melanjutkan di tahun ini apa, tahun besok apa, dan seterusnya seperti itu. Kenapa mengusung Majapahit ya? Karena ini kan, mohon maaf nih, kalau dari pusat Majapahit yang berada di Jawa Timur jauh banget. Ini di Jawa Tengah ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, memang
kita konsep seperti di Majapahitan karena leluhur kami itu dulunya itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Dulunya itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya itu pertama kali tinggal di sini itu di Goa Putri. Jadi di atas itu ada goanya, dulu itu tinggalnya di goa tersebut. Lalu setelah mereka itu lama ditinggal di goa itu, akhirnya mereka itu turun ke bawah mau nyari lahan pertanian, karena kan mereka seorang pelarian itu juga membawa bekal makanan juga nggak banyak. Akhirnya mereka turun ke bawah mencari lahan pertanian untuk mereka bercocok tanam di bawah. Nah, pada akhirnya mereka itu bikin gubukan di bawah untuk mereka beristirahat setelah mereka capek bertani di situ di bawah, lalu istirahat di gubukan tersebut. Lalu di sore harinya mereka pulang lagi ke goa. Nah, pulang lagi ke goa, paginya turun lagi ke ladang tadi bercocok tanam. Nah, setelah mereka itu lama kelamaan capek naik turun ke goa, akhirnya mereka bikin gubukan lagi, menambah gubukan di bawah itu. Nah, pada akhirnya mereka itu tinggal di gubukan tersebut dan membentuklah suatu dusun Wotawati ini. Jadi itu juga ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu dulu waktu pelarian itu turun dari goa, jadi dulunya itu masih menemukan kali kecil. Nah, dulunya itu mereka mau menyeberangi kalinya tersebut itu nggak bisa. Nah, mereka nyari bambu di sekitaran sini, nyari bambu untuk membuat jembatannya itu untuk menyeberangi kalinya itu. Nah, setelah jembatannya itu jadi, nah mereka itu mau menyeberangi. Nah, nama dari pelarian tersebut tadi itu namanya, yang laki-laki Raden Jaya Sukmo, yang perempuan Nyi Arum Sukmawati. Nah, terus setelah mereka itu mau menyeberangi jembatan tersebut, sampai di tengah-tengah Nyi Arum Sukmawati tadi terpleset mau jatuh ke bawah dan diselamatkan sama Raden Jaya Sukmo tadi. Nah, setelah mereka itu berhasil menyeberangi, lalu Raden Jaya Sukmo itu berkata, entah kapan di sini itu ada kelangsungan hidup namanya Wotawati. Nah, Wotawati itu diambil dari kata jembatan tadi, kalau di sini namanya Wot. Nah, terus yang menyeberangi namanya Wati tadi. Nanti diambil Wotawati sampai sekarang kita ini. Mungkin kalau ditanya terkait peninggalannya apa dari pelarian tersebut seperti bangunan dan sebagainya, mungkin di sini nggak ada karena mereka itu seorang pelarian. Mereka mungkin berpikirnya tidak mau meninggalkan jejak apapun di sini karena mereka itu seorang pelarian. Jadi sampai sekarang ini peninggalan dari simbah-simbah kita dulu itu yang ada itu di pusaka. Kalau pusaka masih ada. Dipegang siapa? Nah, Pak? kalau pusaka itu biasanya setiap keluarga itu dari simbah-simbah kita itu ada pewarisnya. Biasanya dari simbah turun ke anak, turun ke cucu terus gitu. Dan Sampai sekarang pusaka itu masih di Nyinengan. Karena tidak hanya satu di sini, itu juga banyak dari simbah-simbah kita zaman dulu itu. Termasuk Pak Robi. Ada. Alhamdulillah. Kita lihat sebentar nanti ya Pak ya. Nanti boleh. Oke. Ya, di setiap dari depan pintu yang model rumah bagian depannya begitu ya. Kalau istilah pertukangan kayak kayak saya, bukan kita ya, topengan gitu kan, rumahnya topengan gitu ya, topeng Majapahitan gitu ya, ada tertulis dana keistimewaan gitu ya. Maksudnya gimana itu? Memang gini, terkait dengan bangunan rumah yang ada di Padukan Wotawati, contoh seperti yang ada di tengah tadi yang sudah jadi di Padukan Wotawati itu karena pagarnya itu menggunakan bata merah, jadi untuk rumah-rumah warga tampak depannya itu kita tambah dengan terakota ataupun bata tempel. Jadi biar selaras ataupun senada dengan pagar-pagarnya di Wotawati ini. Jadi biar tambah nampak keindahannya seperti itu. Semua dananya dari dana istimewa. Ya. Dana di Padukan Wotawati ini untuk pembangunannya itu dari dana keistimewaan, termasuk rumah-rumah warga tadi yang ditempel dengan terakota ataupun bata merah tadi itu dari dana
keistimewaan. Keseluruhan dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya, Dari keraton begitu ya. iya, tentunya dari Yogyakarta, dana Luar biasa. keistimewaan seperti itu. Apa yang menjadi nilai plusnya ketika desa lingkungan Wotawati ini sudah dikonsep sedemikian rupa seperti ini? Jadi mungkin nilai plusnya dari pembangunan ini di Padukuhan Wotawati dari dana keistimewaan itu tentunya meningkatkan perekonomian di warga. Jadi warga yang mau intinya membuka usaha itu juga ada peluang. Jadi ada tamu yang datang ke Wotawati itu membawa rezeki di Padukuhan Wotawati, tentunya untuk masyarakatnya. Jadi yang mereka tadinya nggak berjualan menjadi jualan, itu kan menjadi ada tambahan penghasilan dari tamu-tamu yang berkunjung di sini. Dan nantinya kan di sini juga akan dijadikan untuk tempat wisata, akan dibuka untuk tempat wisata seperti itu. Jadinya nantinya warga yang ada di Padukuhan Wotawati itu juga mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Tidak hanya di Padukuhan Wotawati, tetapi nantinya juga bisa menyasar ke padukuhan-padukuhan yang lain yang berada di Kelurahan Pucung, dan juga nantinya di wilayah-wilayah lain, terutama yang dekat-dekat dengan Wotawati seperti itu. Jadi tidak hanya di Wotawati untuk mendapatkan manfaatnya tersebut gitu. Tentunya di pesisir kidul juga nantinya juga bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Terima kasih Pak Robi atas Sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat bertugas. Alat di suasana kerajaan, bisa dilihat pagarnya begitu ya, seperti masuk di zaman kerajaan. Pak, ini kita tanya-tanya Mas. Kita lanjut ke sini ya. Kono mandek kono kok gantian sepedaan. Aman sih. Sing ngomong. Iya kan rumahnya ada yang benar-benar lagi intron sih. Tak cekel gantian. Gantian ngomong ya. Buntu kan? Itu.